mulai dari rambutnya gitu-gitu terus dari dulu, ngomongnya gitu-gitu terus dari dulu. Orang lain udah kemana-mana, saya di situ-situ cuma aja. satu ada yang nggak gitu-gitu terus. Oh iya betul. Alat olahraga bertambah terus. Oh iya. Terima kasih sudah meluangkan waktu nih. Ya, terima kasih sudah diundang. Sudah jadi tamu kita di kantor lingkungan wilayah gitu. Iya, dengan Saya itu pengen nanya nih, ya bisa Mas Andi ini udah sangat terkenal lah, yang sudah banyak namanya itu orang ketahui. Nah, kita pengen tahu nih pengalaman seorang Mas Adela ini, masa-masa kecilnya itu apa udah hobi olahraga dari dulu? Ya jadi mungkin kalau saya sih bersyukur ya, kalau mungkin ada sebuah statistik katanya yang mengatakan bahwa lebih dari 70%-nya orang menjalankan pekerjaannya itu bukan karena panggilan hati, tapi karena panggilan kebutuhan. Bukan berarti dia tidak sukses ya, banyak orang yang sukses juga, tapi kalau ditanya dalam menjalankan pekerjaannya dia selalu berharap suatu saat nanti bisa pensiun, nanti habis pensiun baru dia akan menjalankan yang sesuai panggilan hati dia, gitu ya. Bahkan juga ada juga mungkin lawyer juga mungkin ada kali ya, jadi saya yang penting sekarang kerja dulu, mungkin investasi atau apa, tapi mungkin kesenangan dia ternyata bermain musik gitu, mungkin kesenangan dia mungkin mancing atau mungkin kesenangan dia yang lainnya gitu. Nah saya kebetulan masuk di dalam kategori 30%-nya itu gitu, ketika saya menjalankan pekerjaan atau profesi yang saya geluti hari ini adalah memang karena panggilan hati saya. Jadi dari kecil niatan menjadi atlet, udah gede jadi atlet beneran gitu. Tapi dari kecil menjadi atlet. Iya, dari kecil menjadi atlet. Cuma kebetulan kalau mungkin bisa dibilang atlet itu kan olahragawan. Saya menggeluti olahraga tuh banyak, mulai dari olahraga bela diri, saya ikuti, lalu saya ikut bulu tangkis, saya ikut volley, saya ikut atletik, sampai ikut panco gitu. Bela dirinya dulu ingat nggak apa pada saat itu? Ya banyak saya ikutnya mulai dari saya ikut judo, ikut karate, ikut silat, gitu ya, dan terakhir saya ikut Kyokushin karate. Nah tapi memang panggilan saya itu memang pada saat itu sebenarnya adanya di bulu tangkis. Sebenarnya saya dulu bermain bulu tangkis dari umur 9 tahun sampai umur 17 tahun gitu. Nah tapi nggak berhasil, gagal. Cuma sampai tingkat daerah lah, tingkat DKI gitu. Tapi teman-teman saya berhasil semua, kayak Ardi Bebianata, Yuni Kartika, terus mungkin juga Susi Susanti, Alan dan sebagainya, itu satu angkatan lah. Tapi waktu saya di bangku kuliah, saya kuliah di UI, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Hubungan Internasional. Nah kebetulan saya dari SMA udah senang fitness gitu. Dari SMA ya? Iya, jadi waktu saya di bangku kuliah saya udah mulai tuh ikut lomba-lomba panco dan sebagainya. Nah untuk bisa syarat menjadi seorang pemanco yang kuat kan berarti saya harus latihan beban. Nah makanya gara-gara latihan beban lah akhirnya badannya jadi pelan-pelan lama-lama terbentuk. Nah terbentuk dan akhirnya saya memberanikan diri untuk di tahun 90 awal itu untuk tanding di Naraga. Dan ternyata mungkin bakat dan potensi saya ada di sana gitu. Jadi akhirnya setelah saya menggeluti itu ya ternyata kok tambah prestasinya tambah baik gitu. Dan setelah di tahun 94 saya selesai kuliah, akhirnya saya memutuskan Bina Raga sebagai profesi saya gitu. Awalnya sebagai atlet, tapi belakangan saya lebih banyak fokus memang lebih kepada bagaimana menjadikan perilaku yang saya dapatkan daripada sebagai seorang atlet Bina Raga ini saya terjemahkan ke dalam pola hidup sehat yang saya promosikan kepada masyarakat. Nah, apalagi yang mungkin pekerjaan yang sekarang dulu ke saya, itu kan saya misalnya punya sarana prestasi olahraga, membantu masyarakat untuk punya pola hidup yang sehat. Selain itu juga saya punya sekolah buat membantu edukasi buat para trainer, dan juga berbagai kegiatan-kegiatan yang related hubungannya dengan memotivasi orang sukses. Oke, background orang tua sendiri pada saat itu orang tua suka juga olahraga? Ya orang tua saya memang senang olahraga, dia memperkenalkan saya sama olahraga sudah sejak saya kecil kan. Saya umur 4-5 tahun udah tanding judo apa segala udah ikut gitu. Orang tua saya itu tentara, dia pensiunan tentara, tapi orang tua saya juga ahli hukum juga. Iya, Iya, notaris ya?
Ya jadi mungkin orang yang belajar notaris dia belajar bukunya pakai bukunya ayah saya. Salah satu buku ayah saya tuh hukum kontrak tuh. Jadi kalau kadang-kadang lihat itu ada nanti penulisnya namanya I.J. Rai Wijaya SH. Nah, itu ayah saya. Ketika orang tua masuk hukum gitu, nggak ada ketertarikan? Iya, saya mau masuk hukum. Sebenarnya saya diterima di Trisakti Hukum. Saya diterima juga di waktu itu saya daftar juga ke Unpad, saya juga dapat hukum. Tapi juga di sisi lain saya juga dapat hubungan internasional. Tapi nggak tahu kenapa saya ngambilnya hubungan internasional. Karena niatan saya tadinya maunya masuknya hukum negeri UI. Tapi saya diterimanya di pilihan kedua di FISIP gitu. Nah jadi saya masuknya FISIP gitu loh. Berarti berlanjut itu sampai Ya sampai selesai. Iya, jadi saya lulusnya sekarang saya sebagai sarjana ilmu politik. Sarjana hubungan internasional. Iya, betul. ketika mempelajari ilmu politik tertarik pada saat itu? Ya oke aja sih, tapi panggilan saya di olahraga sih sebenarnya. Waktu Tapi dulu jiwanya. Iya, dulu saya benar-benar kuliah hanya lebih kepada karena mungkin kewajiban saya terhadap orang tua sih sebenarnya. Jadi kalau boleh jujur lebih ke sana gitu. Kalau misalnya boleh pilih sendiri, mungkin saya akan memilih sebenarnya jurusannya mungkin kalau seandainya boleh ulang mungkin saya akan pilih jurusannya mungkin biologi atau jurusannya mungkin psikologi atau mungkin jurusannya mungkin diet and nutrition gitu atau bahkan mungkin exercise gitu ya. Apakah karena pemikiran orang tua pada saat itu Mas Ade? Enggak bahwa, sih. Harus harus ada penerus gitu. Enggak juga sih, justru sebenarnya kepengen ini kan emang mau jadi sarjana hukum, tapi kan kebetulan di waktu itu kepengennya di UIN dari terima, jadi akhirnya ambilnya jadi fisik kan di sospol. Cuma sebenarnya nggak ada juga, orang tua saya termasuk santai sih, tapi yang penting pokoknya kan saya harus kuliah dan menyelesaikan kuliah saya, sebenarnya cuma itu aja, jadi nggak ada gimana-gimana. Tapi saya harus akui bahwa pada saat itu saya yakin juga sama dengan orang-orang anak-anak yang lainnya, apa sih yang kita tahu waktu kita umur 20 tahunan itu ya, kita sama sekali nggak tahu apa yang kita mau kan gitu. Nah cuma mungkin yang saya syukuri adalah di umur antara 20 sampai 25 itu justru saya berinvestasi dalam karir saya sebagai seorang atlet. Karena tepat di umur 25 tahun saya juara dunia gitu. Di umur 25 tahun saya juara Asia gitu. Di 25 tahun, 24 tahun saya udah juara nasional. Nah jadi makanya pada saat itulah setelah saya lulus kuliah, akhirnya saya benar-benar memutuskan untuk berprofesi sebagai atlet, bukannya melanjutkan kuliah saya atau misalnya saya mau kemana. Kadang-kadang kalau hubungan internasional kadang-kadang oh iya mau jadi diplomat atau misalnya mau apa. Cuma memang kalau saya boleh jujur ya mungkin panggilan hati saya nggak di sana. Tapi tawaran pada saat itu ada. Tawaran apa? Ya tawaran terkait bidang profesi yang ditawarkan sesuai background. Enggak juga sih, karena kan kalau bicara tawaran kan berarti kan sayanya mau kemana. Misalnya saya mau apply untuk coba kerja di Detlu misalnya atau apa, saya nggak apply ke sana. Berarti dari awal pun Mas Adi tidak pernah melakukan proses rekrutmen gitu? Nggak ada, saya memang waktu saya udah mau lulus kuliah sebenarnya, bahkan pada saat itu almarhum ayah saya juga mungkin karena dia udah tahu passion saya, dia bahkan bisa bilang ke saya bahwa ya udah kalau kamu nggak mau lanjutin nggak apa-apa, udah fokus aja jadi atlet gitu. Cuma pada saat itu saya pikir kan ya udah tanggung kan ya, jadi ya udah selesaiin aja kuliahnya gitu. Jadi kuliah selesai baru saya bisa all out jadi seorang atlet gitu. Tapi kalau buat saya nggak ada yang satu hal yang saya satu hal yang saya regret, sesali gitu ya. Karena apa? Karena kan namanya kita kuliah juga kan, itu kan membangun yang namanya fondasi wawasan kita, pengalaman kita. Jadi saya bersyukur dengan teman-teman saya selama di UI, bersyukur dengan para pengajar saya selama di UI, terlepas daripada yang mungkin kalau saya mendefinisikan diri saya bukan mahasiswa yang baik gitu ya. Karena mungkin ya berbeda sama teman-teman saya yang lain gitu ya. Di UI apalagi ya, teman-teman saya luar biasa, semua cerdas. Sebenarnya saya yang paling bodoh lah di antara seluruh satu angkatan itu. Tapi yang paling bersemangat itu. Ya sebenarnya pada dasarnya kalau teman-teman tahu tidak ada orang yang bodoh. Kalau orang diasosiasikan bodoh itu hanya lebih kepada karena mungkin passionnya nggak di sana aja gitu, sehingga jadi dia nggak ada keinginan untuk mau belajar atau apa gitu. Kalau teman saya malah kebalikannya kan, contohnya misalnya salah satunya misalnya Andi Wijanarko, dia satu angkatan kan sama saya, sama-sama di UI juga.
Bahkan sempat di pemerintahan Jokowi yang pertama kan dia jadi menteri gitu, ya kan? Karena kan memang kesenangannya dia di bidang itu. Jadi saya rasa ya bagus. Teman-teman saya yang lain sekarang juga udah jadi istilahnya pejabat tinggi di Departemen Luar Negeri gitu kan. Saya rasa itu kan satu hal yang sangat baik. Jadi mereka menjalankan passionnya di sana. Nah, saya pun juga sama, cuma kebetulan ya saya passionnya memang di dunia olahraga dan kesehatan gitu. Jadi enjoy melaksanakannya, enjoy. Iya, saya rasa itu yang paling penting ya. Nah, dan itu tadi yang makanya kenapa saya bilang uniknya ya kalau kita berbicara dari statistik itu tadi saya katakan tadi. Kalau ada istilah yang orang bilang kita itu manusia kelebihannya daripada tumbuhan dan binatang itu karena kita memiliki akal budi dan pikiran. Tapi uniknya manusia dengan egonya yang tinggi mengatakan bahwa saya adalah makhluk yang lebih tinggi daripada tumbuhan dan binatang karena akal budi dan pikiran itu. Nah, tumbuhan dan binatang kebalikannya, kalau seandainya dia bisa bicara dan manusia bisa memahaminya, mungkin dia pasti akan berbicara kurang lebih seperti ini. Itu dalam lihat dari manusia. Di satu sisi dia memang makhluk yang lebih tinggi daripada kita karena memiliki akal budi dan pengetahuan gitu ya. Tapi di sisi lain dan kesadaran. Tapi di sisi lain akal budi dan pengetahuan atau pikiran yang harusnya menjadi kekuatan bagi manusia, tapi kenapa jadi kelemahan? Maksudnya apa? Dari omongan si tumbuhan dan binatang ini hanya ingin menjelaskan kepada satu fakta baru tentang statistik kalau berbicara kesehatan. Ternyata penyebab daripada prematur kematian itu bisa disebabkan karena banyak hal. Bisa karena rokok, bisa karena obesitas, dalam arti maksudnya resistensi insulin karena kelebihan makan, bisa karena mungkin malpraktek karena misalnya di rumah sakit dan sebagainya. Tapi yang salah satu juga yang unik yang membuat manusia itu imunitasnya rendah dan akhirnya terjadi prematur kematian adalah stres. Nah, itu tidak terjadi pada tumbuhan dan binatang, hanya terjadi pada manusia. Nah, jadi pada saat itulah kita bisa unik melihat situasi itu di mana yang harusnya pikiran menjadi kekuatan kita, akhirnya kenapa pikiran jadi melemahkan kita, apalagi dengan kondisi hari ini dengan musim infeksi, ketika kita mengadopsi gaya hidup takut dan khawatir sebagai lifestyle kita. Nah, pada saat itulah imunitasnya turun gitu, dan ketika kita akhirnya terjadi depresi imunitas atau immunodepression itu tadi akhirnya terjadi prematur kematian, kita lupa bahwa sebenarnya bukan karena kita tidak menjalankan protokol sehat dari luar, tapi tanpa kita sadari kita membuat sabotase dari dalam diri kita sendiri ketika kita tidak melakukan protokol sehat proteksi dari dalam. Yaitu adalah ketika pola hidup kita yang buruk ditambah dengan ketakutan dan kecemasan sebagai lifestyle kita, terlepas daripada niatannya ceritanya mau menjadi benar. Oh, saya kan harus tahu dong ini gini-gini, tapi terakhirnya terjadi perlawanan hati, dan ketika perlawanan hati akhirnya jadi imunitasnya turun. Nah, ini cerita ini sebenarnya saya mau menyampaikan adalah bahwa kalau kita berbicara manusia itu unik, dalam arti tadi bisa meninggal gara-gara stres kan gitu ya. Nah, kenapa biasanya stres? Disebabkan ya itu tadi, karena memang hampir sebagian besar dari kita salah satunya adalah memang tidak menjalankan pekerjaannya atau sehari-harinya itu bukan karena panggilan hati, tapi karena panggilan kebutuhan. Nah, makanya ada satu istilah tuh yang mungkin gini lah, kalau saya tanya yang Mas Rizky ya, kalau saya tanya binatang ya, binatang contohnya, atau mungkin tumbuhan. Saya tanya misalnya sama Mas Rizky, pohon kelapa paling sering mati di hari apa, Mas? Pohon kelapa paling sering mati di hari apa? Mas nggak tahu kan? Nggak tahu karena memang nggak ada datanya. Iya. Nggak ada datanya. Nggak ada datanya. Kalau saya jawab so tahu. Iya. Ya kan? Iya. Begitu pun juga saya tanya sama Mas misalnya, kupu-kupu paling sering mati di hari apa? Mas nggak tahu juga. Karena nggak ada datanya. Iya. Tapi sekarang saya tanya, manusia paling sering mati di hari apa? Kalau ini ada datanya. Hari Senin pagi ya. Iya. Kenapa hari Senin pagi paling banyak? Karena hari Senin hubungannya dengan apa, Mas? Dengan apa? Kalau hari Senin hubungannya dengan apa? Dengan pekerjaan tepat sekali. Makanya kenapa awal mula pekerjaan rutinitas? Iya, stres paling tinggi di situ. Makanya kenapa ada istilah tell me why I don't like Monday. Nanti pas giliran udah Jumat dia happy kan? Apa kalau hari Jumat kalau happy? Thank God it's Friday gitu ya. Dekat weekend. Iya, dekat weekend, udah senang. Nah, jadi kita bisa lihat di situ 70% daripada manusia itu memang stres.
stresnya itu tinggi gitu. Tapi bisa dikatakan berkembangnya hidup kita itu berdasarkan dari pola pikiran kita. Ya itu juga bisa Ya. bisa juga. Nah, yang mau saya sampaikan tadi, makanya kenapa yang saya balikin lagi adalah satu hal yang saya syukuri, yaitu adalah ketika saya menjalankan pekerjaan karena panggilan hati gitu. Jadi mungkin intinya Makanya saya jadi berkembang. iya, makanya nggak sakit gitu. Perkembangan. Makanya nggak sakit karena saya berusaha untuk melakukan yang namanya pertemanan hati. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, sebenarnya inti dari cerita ini sebenarnya saya hanya mungkin ingin memberikan pesan adalah bahwa bersyukur ketika kita bisa menjalankan apa yang kita cintai. Tapi kalau kita harus menjalankan sesuatu yang tidak kita cintai, kita belajar untuk mencintai pekerjaan kita. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi kalau ada istilah orang bilang kita being so grateful ketika kita we do what we love. Tapi kalau seandainya kita nggak dapet we do what we love, ya why not to learn to love what we do gitu. Menjadikan hobi sehingga menjadi sebuah profesi gitu ya. Iya, betul. Dari jalan Kebetulan sampai sekarang. iya itu yang saya dapatkan. Tapi di sisi lain saya yakin juga mayoritas dari teman-teman kan mungkin terpaksa harus menjalankan hal yang lain, kayak misalnya Mas Rizky dalam situasi tertentu akhirnya mau nggak mau harus jadi lawyer nih gitu ya kan gitu kan. Tapi kan belajar sedikit demi sedikit untuk mencintai profesinya. Dan apalagi ternyata profesinya mulia, membantu orang. Apalagi dengan latar belakang dulu aja saya harus membantu diri saya sendiri. Sekarang saya membantu orang lain dengan profesi saya, bukankah itu sesuatu yang mulia, yang bagus. Dan akhirnya lama-lama terlepas daripada passionnya Mas Rizky di musik misalnya gitu kan, nyanyi dan sebagainya, tapi ternyata pas bantuin orang kok menyenangkan, nyaman juga. Wah, kenapa nggak saya lakukan dengan senang hati? Nah, akhirnya pekerjaan tidak menjadi stres juga. Akhirnya tiap hari ya terima aja case apa segala. Jadi satu sisi juga ya bersyukur ya kalau misalnya ternyata rezeki gitu ya kan tambah berhasil, apalagi pengacara sukses gitu ya. Tapi di sisi lain kemuliaan daripada profesi tersebut itu saya rasa itu satu hal yang bagus. Dan kalau teman-teman tahu ya, ada satu penelitian yang mengatakan adalah bahwa bagaimana caranya untuk meningkatkan imunitas tubuh kita itu salah satunya adalah dengan mengutip dari satu kalimat kata yang bijaksana yang orang sering bilang, secret of living is forgiving. Jadi rahasia daripada hidup adalah memberi, forgiving. Tapi kalaupun juga dijadiin satu forgiving, jadi kalau forgiving kan memberi, tapi kalau dijadiin satu forgiving memaafkan. Jadi rahasia hidup ada dua tuh. Satu, rajin memaafkan. Dua, rajin memberi gitu. Nah, ada satu penelitian yang mengatakan bahwa bagaimana caranya untuk meningkatkan imunitas kita, katanya seringlah kita memberi katanya. Nah, ternyata benar ada sebuah penelitian yang dilakukan. Contoh misalnya Mas Rizky memberikan kebaikan pada orang lain, apakah dalam bentuk misalnya mungkin kalau apapun ya, karena ini juga bisa pro bono juga bisa. Kalau misalnya nggak dibayar tapi bantuin case orang, bener ya. Nah, jadi ketika Mas Rizky bantuin orang, nah dites kebetulan berdasarkan saliva atau air liurnya Mas Rizky, ternyata dicek bener waktu Mas Rizky membantu orang itu menyelesaikan case tersebut tanpa bayaran loh Mas Rizky bantuin. Nah pada saat itu daya tahan tubuhnya Mas naik, naik. Orang yang dibantuin dicek daya tahan tubuhnya naik apa turun? Naik juga. Meningkatkan imun berarti ya? Betul. Ketika kita memberikan kebaikan pada orang lain, imunitas kita meningkat. Ketika orang lain mendapatkan kebaikan dari kita, jadi ketika dia menerima kebaikan orang lain, termasuk juga Mas Rizky itu juga bisa kan menerima kebaikan dari orang lain. Ternyata kita apakah memberi maupun menerima, ternyata imunitas kita meningkat. Nah, tapi yang paling unik dari semua adalah apa? Ketika Mas Rizky memberikan kebaikan pada orang lain dan orang lain tersebut menerima kebaikan dari Mas Rizky, Mas Jody dari jauh menyaksikan saja, dia nggak apa-apain. Dia cuma menyaksikan aja apa yang dilakukan Mas Rizky terhadap orang itu. Dia dites, apa yang terjadi? Imunitasnya naik juga. Kagum-kagum. Iya, dia bilang, gila si Rizky baik banget ya gitu. Naik juga. Nah, jadi kesimpulan apa dari cerita ini? Kesimpulan dari cerita ini adalah kalau mau sehat gampang, yaitu adalah rajinlah terpapar menyaksikan orang lain memberikan kebaikan kepada orang lain. Rajinlah terpapar menyaksikan sukses story, cerita-cerita yang menguatkan hati seperti ini. Tapi sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi hari ini? Lebih sering kita menyaksikan kebaikan orang lain terhadap orang lain, atau lebih sering menyaksikan keburukan orang lain?
keburukan ya. Betul. Nah, jadi wajar nggak kalau imunitas bangsanya, rakyatnya menurun? Betul. Nah, di situ Jangan maksud lupa saya. juga nih, saya di samping itu semua kan kita juga harus tersenyum ya. Memberi tidak tersenyum, di mana ketulusannya kan? Iya, masalahnya kalau sekarang tersenyum nggak bisa juga, ketutupan masker. Nah, tersenyum di hati. Oh, iya. Iya. Iya, sebenarnya kembali lagi kan kalau kita berbicara, makanya kenapa kalau istilahnya orang bilang tersenyum itu adalah cerminan daripada hati yang gembira. Tapi yang uniknya adalah katanya dengan rajin tersenyum, ternyata hati yang gembira jadi mengikuti gitu. Nah, itu satu hal yang baik, kenapa tidak gitu. Tapi intinya sekali lagi, mungkin itu definisi yang mau saya sampaikan sekali lagi adalah sehat bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Kenapa? Karena tubuh manusia itu memiliki sebuah sistem. Jadi dia itu bukan pendekatannya linear. A itu mempengaruhi B, B mempengaruhi C, C mempengaruhi D gitu, nggak kayak gitu. Tapi dia bisa Z mempengaruhi A juga bisa gitu loh. Dia bisa kemana-mana. Nah, jadi saya rasa sistem syaraf di tubuh manusia itu akhirnya yang menjadi ibaratnya menjadi palang pintu daripada yang namanya kalau kita berbicara cara kerja imunitas. Kalau teman-teman tahu sistem arsitek kekebalan tubuh kita ya, kalau teman-teman tahu itu orang dulu cuma pemikiran gini aja, oh ada kekebalan bawaan, ada kekebalan adaptif, udah gitu aja selesai. Nah, makanya kenapa sekarang yang paling gampang adalah gimana caranya buat supaya badan beradaptasi dan langsung menciptakan antibodi supaya kuat. Ya udah, tinggal kasih obat aja, dia suntikin aja obat nanti langsung kuat gitu. Tapi sesungguhnya cara kerjanya tidak sesederhana itu. Kenapa? Karena tubuh itu kan sebenarnya bereaksi satu sama lain. Jadi ibaratnya kayak contohnya misalnya gini, mau sehat udah makan obatnya ya, kasih aja obat terbaik kan kayak gitu. Tapi sesungguhnya sehat akan jauh lebih baik kalau seandainya kita merubah ulah perilaku kita. Kita olahraga, pengaturan pola makan, istirahatnya cukup, dekat dengan sinar matahari, dekat dengan alam, hati yang gembira, punya opsi cara pandang yang menguatkan hati, akhirnya badannya kuat tanpa harus kena obat kan gitu kan. Tapi kalau obatnya langsung dihajar, problemnya sama obat adalah apa? Problemnya adalah kita harus hidup dengan dampak sampingnya, karena itu kan sifatnya nggak alami. Harus praktik dulu ya. Iya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Nah, jadi maksud saya di sini adalah sebenarnya tubuh manusia itu adalah the most sophisticated gadget in the whole world. Handphone kita bisa canggih, tapi tubuh manusia jauh lebih canggih. Bayangin hanya belajar satu organ aja atau satu gadget doang, ibaratnya satu part aja di gadget kita, misalnya cuma ngomongin misalnya kalau di handphone cuma mau ngebahas soal display layar atau mau ngebahas soal baterainya doang atau apa, itu membayangkan tubuh kita belajar tentang jantung bisa puluhan tahun gitu, padahal baru jantungnya doang, belum belajar paru-paru. Ketika belajar paru-paru mesti puluhan tahun lagi, belum belajar ginjal. Berarti tidak ada alasan untuk hidup sehat sebenarnya. Justru maksud saya yang mau saya sampaikan adalah intinya sekali lagi bahwa poin dari cerita ini saya cuma bilang bahwa tubuh manusia itu begitu kompleksnya. Nah, makanya kenapa perbedaannya manusia dengan amuba atau dengan bakteri yang ada di kolam di depan rumahnya Mas Rizky di sini, sama-sama kita ini adalah makhluk kuman. Tubuh manusia itu terdiri dari, namanya itu kalau istilahnya itu terdiri dari 6 triliun sel. Di dalam selnya itu ada 60 triliun bakteri, ada 380 triliun virus, belum nanti ada jamur, parasit, aren, dan lain-lain gitu. Jadi basically we are a walking ecosystem of kuman itu sendiri yang terbalut oleh kulit. Jadi kita ini bukan yang namanya single entity, tapi kita ini adalah komunitas entity. Nah, perbedaannya apa antara kuman yang ada kita sebagai makhluk kuman dengan kuman yang ada di kolam di depan rumah tadi? Perbedaannya adalah kolam di depan rumah tadi itu dia sendiri-sendiri, dia tidak punya satu kesatuan, sedangkan kita punya satu kesatuan. Jadi satu organisme artinya. Maksudnya dari apa yang membuat kita menjadi punya satu kesatuan? Karena kita punya yang namanya sistem syaraf atau nervous system. Nah, nervous system kita inilah yang akan menjadi pandu bagi yang namanya signal yang dikirim melalui darah kita untuk badan itu mau jadi sehat atau jadi sakit, imunitasnya mau naik atau mau turun. Nah, makanya kenapa saya katakan tadi sehat bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Artinya apa? Artinya adalah kalau kita bersahabat dengan pertemanan hati, maka signal yang dikirim itu adalah selalu signal yang menguatkan. Nah, makanya kenapa sel hanya memiliki dua sifat. Apakah dia tumbuh dan berkembang, akhirnya badan menjadi kuat, imunitas jadi, semuanya jadi tertutup, dan terakhirnya
imunitas kita turun, oportunis, nah dalam hal ini patogen, kuman, virus dan sebagainya dari luar akan mengambil kesempatan yang seolah-olah dalam tanda kutip infeksi itu akhirnya membahayakan. Padahal konsep infeksi itu sesungguhnya semua badan juga harus melalui proses infeksi untuk bisa punya antibodi gitu. Makanya tak kenal maka tak kebal. Gitu. Tak kenal maka tak kebal. Nah, jadinya artinya yang ingin mau saya sampaikan di sini sekali lagi teman-teman sekalian adalah bahwa karena begitu kompleksnya tubuh manusia itu, makanya dalam pilihan kata, dalam berperilaku, dalam berpikir, itu pun juga dalam menjalankan pekerjaan kita sehari-hari, lakukanlah dengan hati yang terbuka, dengan yang senang, dan juga punya sebuah pemahaman, bukan dimaksain senang juga. Ibaratnya hari ini dipaksa ditodong suruh senang, gitu kan bingung gitu. Kayak hari ini kita ditodong untuk sehat gitu. Jadi sehat dengan fondasi takut akan sakit atau fondasi takut akan mati itu bukan hal yang bijaksana. Tapi kalau kita mau sehat karena memang lebih kepada pemahaman kita. Jadi saya bersyukur sekali lagi, ya mudah-mudahan juga Mas Rizky juga sama, ketika kita bisa menjalankan profesi kita memang karena passion dan karena panggilan. Nah, kalau untuk ini pola makan juga sangat penting kan ya? Ya itu juga sama. Ya, kalau pola makan saya membuat satu definisi yang gampang lah. Mas Rizky misalnya punya motor keren nih di luar sana tadi, wah saya baru beli motor nih Mas Ade, oh ya motor keren nih, wah kebetulan motornya 600 cc gitu ceritanya kan keren, oh iya bagus ya. Jadi saya tanya, Mas kalau motornya keren gitu 600 cc baru beli gitu ya, pakainya apa Mas? Saya tanya, pakainya biasanya apakah premium, pertamax atau pertamax turbo gitu misalnya. Oh saya pakai pertamax turbo, kenapa nggak pakai minyak tanah aja sekalian atau apa gitu ya. Jawabannya karena saya sayang sama motor itu, maka saya memberikan dia minyak yang terbaik. Nah yang mau saya sampaikan adalah motor adalah benda mati yang kita kendarai, sedangkan tubuh kita adalah benda hidup yang kita kendarai. Nah jadi membayangkan apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, membayangkan yang benda mati aja tadi dikasih bensin terbaik, kenapa nggak memberikan yang terbaik kepada benda hidupnya? Nah itu tadi makanya saya bilang salah pahamnya di sana, ketika kita justru sewenang-wenang terhadap kesehatan kita. Makanya teman-teman sekalian ada istilah yang mengatakan sehat tidak menarik selagi masih kita miliki, baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki menjadi mudah dan murah, daripada saat dia pergi dari kita menjadi mahal dan susah. Nah, kesalahpahamannya anak-anak muda adalah ketika apa? Merokok jalan terus, olahraga enggak, makan sembarangan, minum juga jalan semua, badannya masih sehat, jadi dia nggak kenapa-napa. Jadinya dia tidak terlalu peduli dengan kesehatan. Tapi tunggu saja waktunya. Kenapa? Karena sakit adalah sebuah konsekuensi yang harus dia hadapi, karena konsekuensi itu berasal daripada sebuah akumulasi investasi perilaku dia. Nah kalau dari muda kita nggak jaga kesehatan kita, maka kita hidup tua sakit-sakitan. Ya seperti komputer aja, software hardware aja ada umurnya. Itu harus dijaga sebaik-baiknya. Iya, tapi kita kadang-kadang terakhirnya kita salahin takdir kan, gitu. Nah, itu. Seolah-olah, padahal makanya kenapa saya mengutip kata-kata bijaksana dari sahabat saya Pak Terpong. Pak Terpong ini pengusaha bukan. Dia bukan pengusaha. Pak Terpong itu father of Indonesian fitness atau father of Indonesian badut gitu ya. Jadi Pak Terpong itu adalah orang yang sangat sehat sekali, cuma dengan berat hati bulan Oktober kemarin ya, November Oktober tanggal 8 kemarin meninggal karena ada something wrong dengan molekul loneliness. Jadi kesepian kali yang mungkin Pak Tepongnya nggak sakit nggak apa, jadi akhirnya mungkin ininya. Tapi intinya Pak Tepong memberikan satu pesan kepada kita semua, termasuk saya, dikatakan adalah takdir di tangan Tuhan, umur di tangan saya. Gitu. Di Tuhan. Johan menjadi di tangan Tuhan. Iya. Takdir di tangan Tuhan, umur di tangan saya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau saya mau pendek umur, saya bisa lakukan sekarang. Cukup tinggal saya loncat dari building yang mungkin lantai 10, nggak usah nungguin takdir Tuhan. Saya loncat aja, kepalanya duluan pasti jatuh. Tapi itu kan contoh ekstrim. Tapi maksudnya Pak Tepong adalah dia bilang apa? Kita sebenarnya sudah melakukan hal itu setiap hari dengan melakukan apa?
nyicil mati dia bilang. Dengan cara apa ya? Dengan cara ngerokok, dengan cara konsumsi makanan sembarangan, dengan cara tidak berolahraga. Basically kita menyicil kematian. Tapi begini Mas Ari, kalau protein itu kan sangat penting ya. Protein itu sangat penting. Ya, Terus nggak cuma daging protein sangat penting. Ya, kalau misalkan Semua juga untuk penting. gaya hidup sehat kita mengkonsumsi daging, apa hanya daging ayam sama daging sapi aja yang buat kita konsumsi? Ya enggak, kalau itu kan pertanyaannya terlalu teknis ya. Pertanyaannya soalnya umum ada di aja. pertanyaan. Iya, pertanyaannya yang umum aja. Kita nggak bisa bilang misalnya, oh protein penting ya, semua juga penting ya. Ibarat vitamin mineral itu kan penting sebagai katalis mikronutrisi. Kalau makronutrisi ada karbohidrat, ada protein. Kecenderungan masyarakat itu konsumsinya kebanyakan karbo sama lemak. Apalagi lemaknya bukan lemak yang alami, bukan lemaknya yang baik. Yang baik itu artinya yang rasio omega 3-nya lebih tinggi daripada omega 6. Rasio anti-inflamasi atau anti-peradangannya lebih tinggi daripada pro-peradangan. Nah, jadi hal tersebutlah yang sebenarnya yang kita harus pahami. Pemilihan sumber lemak yang baik, lalu juga kalau kita makan lemaknya tinggi berarti karbohidratnya harus rendah. Karena kalau karbohidratnya tinggi, lemaknya tinggi, maka karbohidrat akan disimpan di dalam sel lemak. Nah, protein kecenderungannya adalah karena kita konsumsi proteinnya kurang. Makanya kenapa jadi seolah-olah protein jadi penting. Karena kebanyakan dari kita tidak mengkonsumsi protein dengan cukup. Nah, protein dari katanya protos, dia adalah building block pembangun sel di badan kita, bisa didapat dari hewani dan nabati. Nah, kalau kita ngomong hewani, masa cuma sapi dan ayam doang? Ya semua dong, ikan, makanan-makanan laut kan, gitu, seafood, kambing. ya kambing. Jadi kalau membagi adalah yang namanya nabati, berarti dari tumbuhan, hewani dari binatang. Hewani terbagi dua, ada yang namanya daging putih, yang disebut namanya fast twitch fibers, ada yang namanya daging merah, slow twitch fibers. Nah, jadi kalau daging merah, berarti masuknya apa tuh di situ? Kambing, sapi, babi, lalu misalnya apalagi yang lainnya. Kalau yang putih berarti kan ayam, bebek, ikan, mungkin apalagi rusa, mungkin yang masuk gitu. Mas Jody terjawab kan? Jadi Protein. iya, jadi protein bisa dari berbagai sumber. Intinya sekali lagi bicara karbohidrat, protein dan lemak, kita memakai prinsip yang sederhana, yaitu adalah kita selalu yang namanya memvariasikan, mengkombinasikan dan merotasikan supaya tidak bosan. Nah, kembali lagi ke profesi ya Mas Ade. Iya, pada ini profesi. Awal mulanya Mas Ade itu dikatakan sebagai binaragawan itu pada saat kapan? Tahun berapa? Binaragawan. Ya, binaragawan itu ya sebenarnya nggak penting ya. Kan kita kan lebih kepada kayak saya senang berolahraga, lalu saya bertanding. Akhirnya jadi olahragawan gitu. Ikut kompetisinya Iya. dari tahun berapa? Ya itu tadi saya ikut kompetisi dari akhir tahun 80-an sampai akhir tahun 2000-an. 2000-an ya? Iya, 2000. Jadi terakhir saya tanding itu ya tahun 2000 lah kira-kira, hampir 20 tahun yang lalu, 21 tahun yang lalu. Kira-kira yang membuat nama Mas Ade ini mencuat pada saat apa? Ya, mungkin bukan mencuat sih, lebih kepada mungkin zaman dulu gak ada yang ngerjain ini kali, cuma Viral saya lagi cuma sekarang kan? Iya, mungkin kan orang lain mungkin punya profesi di bidang lain. Saya kebetulan profesinya mungkin di bidangnya unik gitu, karena di tahun itu kan nggak ada orang yang melakukan hal tersebut gitu. Jadi tahun 95 saya juara dunia, bentuknya juga mungkin beda sama orang lain kan, jadi point berotot dan sebagainya. Jadi itu ada jadi satu keunikan sendiri. Tapi ya itu hanya lebih kepada karena kebetulan saya di sana aja gitu. Kalau seandainya saya atlet bela diri kan ya sama aja, kalau saya bulu tangkis juga sama aja perbedaannya gitu. Jadi saya pikir cuma ya karena saya atlet binaraga, jadi ya mungkin salah satu kelebihannya daripada menjadi atlet binaraga itu investasi dalam hal perilaku yang dialami sebagai seorang binaraga itu bisa menjadi tabungan seumur hidup sih, masalahnya itu gitu. Jadi gara-gara saya kenal binaraga kan jadi paham makan, pola makan. Gara-gara saya kenal binaraga jadi saya paham tentang olahraga. Gara-gara saya binaraga saya jadi paham tentang yang namanya pola perilaku hidup sehat. Banyak manfaatnya. Iya, jadi akhirnya kalau orang kadang-kadang olahraga hanya demi sebuah prestasi, kalau saya olahraga bukan cuma prestasi, tapi juga justru saya jadikan sebagai amunisi atau senjata saya
untuk saya bilang gimana ya caranya untuk bisa selalu sehat gitu. Karena sakit itu adalah ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Rasanya tidak enak, harus bayar. Dibayarin aja nggak mau, gitu. Apalagi bayar sendiri lebih enak. Gitu. Lalu Mas Ade ini kan banyak dikenal orang nih. Apa karena mengenal banyak orang jadi dikenal banyak orang? Kalau saya rasa sih mungkin karena dulu juga kan lebih centralized dalam hal media, sehingga jadi waktu zaman dulu mungkin cuma adanya TVRI atau paling banter ada RCTI gitu ya. Lalu dulu juga radio tertentu atau koran juga mungkin nggak banyak. Jadi ketika kita pada saat itu berprestasi dan kenal, jadi seluruh Indonesia kenal. Cuma sekarang kan masalah media udah kebanyakan, jadi kita udah di TV tiap hari, orang nggak kenal gitu. Karena udah kebanyakan media yang kita bisa ini gitu ya. Jadi mungkin kalau dulu lebih kepada karena saya pendahulu aja kan, jadi sih orang jadi bisa kenal sama saya. Tapi itu tidak tercermin di dalam Instagram saya. Tapi awal mula Mas Ade ini udah dikenal nih, ya pasti Mas Ade kan ada pikiran, saya harus berbisnis. Pertama kali berbisnis itu Enggak juga sih, saya nggak ada pikiran sih. Nggak ada. Saya kalau berbisnis itu hanya lebih kepada saya mengisi tantangan atau kendala yang mungkin yang dihadapi pada saat itu oleh industri ini. Jadi dulu kenapa saya bikin gym lebih kepada karena tidak ada sebuah sarana olahraga yang mungkin pada saat itu dengan harga yang terjangkau, dengan fasilitas yang cukup gitu, dengan sumber daya manusia yang lebih tajam, mungkin nggak ada, makanya kenapa saya buat itu. Tapi memang sampai hari ini sih saya melihat lebih kepada panggilannya lebih kepada sosial dan mungkin kecintaannya. Karena kalau ngomongin bisnis usaha dalam arti kalau indikatornya adalah keuntungan sebesar-besarnya, saya rasa bikin tempat fitness bukan yang baik. Betul. Tapi awal mula bikin tempat fitness itu di mana? Di Jakarta dulu? Ya, dulu saya awalnya di Jakarta. Saya mulai dari tahun 1997. Oh, namanya Klub Aderai. Klub Aderai. Aderai. Cuma belakangan saya punya brand baru namanya Rai Fitness. Jadi itu sebenarnya mirip kayak dulu saya namanya Hero Supermarket, lalu sekarang saya di Hypermart. Jadi Hero-nya yang kecil, Club Aderai yang kecil, lalu Hypermart-nya si Rai Fitness. Jadi apa bedanya antara Club Aderai dan Rai Fitness? Nggak ada bedanya, cuma investasinya aja lebih besar gitu. Jadi sampai hari ini saya tetap punya Club Aderai dan juga punya Rai Fitness. Berarti ada berapa tempat fitness yang udah didirikan? Sebenarnya udah didirikan banyak gitu, tapi yang bertahan sampai hari ini ada sekitar mungkin 13 sampai 14-14an ya, itu di seluruh Indonesia. Ya, nggak bilang di seluruh Indonesia, tapi ada di beberapa tempat. Ada di Jakarta, di Bandung, di Bali, di Samarinda, ada di daerah di ya kurang lebih itu lah. Jawa ada, Kalimantan ada. Membernya banyak kan banyak. Alhamdulillah. Ya, Membernya banyak. Ya mudah-mudahan kembali banyak lagi, tapi dengan musim infeksi sekarang kan masih banyak keterbatasan. Sekarang yang saya lihat udah mulai Ya amin lah, mudah-mudahan pelan-pelan justru orang punya pemahaman bahwa berfokus kepada imunitas dan keimunan dan keimanan itu harus menjadi yang terdepan, bukan sekedar cuma takut tidak terjangkit. Nah, kalau di samping tempat fitness, Mas Ade punya usaha lain juga? Kalau usaha saya semuanya sebenarnya hubungan dengan kesehatan. Kayak contohnya misalnya kayak saya sendiri sebagai public speaker buat urusan kesehatan. Selain itu juga mungkin kan saya kan juga public figure yang represent produk-produk kesehatan. Selain itu juga saya punya sekolah fitness institute buat edukasi masyarakat yang ingin memahami tentang pola hidup sehat. Jadi sebenarnya sih kalau boleh jujur saya nggak punya kegiatan lain. Kegiatan saya semuanya cuma di satu bidang gitu. Jadi kalau teman-teman bisa memaknai saya sebagai orang yang sangat membosankan, mulai dari rambutnya gitu-gitu terus dari dulu, ngomongnya gitu-gitu terus dari dulu. Orang lain udah kemana-mana, saya di situ-situ aja. Cuma satu ada yang nggak gitu-gitu terus. Oh iya, betul. Alat olahraga bertambah terus. Oh iya. Alat olahraga kan dari tahun berapa? Pas awal berdiri sampai sekarang, zaman sekarang kan beda terus berkembang. Iya, ya kalau industrinya makanya saya. Kalau industrinya mau bertambah terus, cuma saya ini nggak bertambah. Bertambah tinggi gitu. Itu aja enggak. Nah,
Itu apa namanya, awal mula berbisnis itu sempat nggak kepikiran bahwa aduh saya buka tempat gym ini akan rugi, nggak pernah kepikiran. Oh enggak, yang kita nggak ngomong kayak gitu. Pada dasarnya kan itu passion kita. Jadi kalau ada istilah yang mengatakan definisi daripada wirausaha atau entrepreneurship itu kan sebenarnya kan kita harus menjadi problem solver daripada sebuah situasi. Nah dalam prosesnya kita bisa mendapatkan keuntungan menyenangkan. Dan memang di sisi lain yang kondisi hari ini mungkin ternyata dalam prosesnya ternyata merugikan, itu aja kita jalankan gitu, tetap terus gitu, tanpa harus menyerah gitu, tetap jalanin aja. Apalagi kalau ternyata dalam prosesnya menguntungkan, ya kenapa tidak gitu. Soalnya kan banyak seorang calon-calon pengusaha baru itu memikirkan resikonya dulu. Ya saya dibanding rasa dia memulai kan. ya saya rasa sebenarnya balik lagi ya, kalau seperti saya katakan mungkin sebagai salah satu penutup cerita lah gitu ya, saya cuma mau mengatakan begini, bahwa salah satu nasihat daripada Krishna kepada Arjuna di medan Kurukshetra gitu yang kita bisa petik itu adalah salah satunya adalah dikatakan adalah katanya do not attach to the fruit of your action. Jadi jangan pamrih terhadap yang namanya buah daripada aksi apa yang kamu lakukan. Kamu nikmatin aja prosesnya. Nah, persis ada sebuah cerita yang namanya, saya katakan namanya, ceritanya judulnya filosofi ekor kucing. Jadi suatu ketika ada kucing kecil berputar-putar, nggak berapa lama kucing tua menghampiri kucing yang kecil itu dan bertanya, wahai anak muda, kamu sedang ngapain? Lalu kucing itu bilang, oh saya sedang mengejar ekor saya. Lalu kucing tua itu tersenyum dan bilang, kenapa kamu mengejar ekor kamu? Lalu kucing muda itu bilang bahwa ya karena inilah yang diajarkan di sekolah saya. Loh, emang sekolah apa? Saya sekolah filsafat kucing katanya. Oh ya, emang diajarkan apa di sekolah filsafat kucing? Diajarkan dua hal. Yang pertama adalah yang paling utama dari seekor kucing adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu letaknya ada di ekor kita. Makanya kenapa dari tadi saya kejar ekor saya. Saya berharap kalau seandainya saya bisa dapatkan ekor saya, maka kebahagiaan akan menjadi milik saya selamanya. Nah, bapak tua tadi tersenyum dan berkata kepada anak muda itu, wahai anak muda, saya mungkin besarnya di gang. Saya tidak pernah sekolah di sekolah filsafat kucing dan sebagainya, tapi saya setuju dengan kamu bahwa yang paling utama adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu memang ada di ekor kita. Tapi, nah ini cuma tapinya dia bilang, saya tahu bahwa kalau saya terus mengejar ekor saya tidak akan pernah mendapatkannya. Jadi apa yang saya lakukan? Satu, yang saya lakukan adalah saya harus melakukan segala sesuatunya dengan senang hati. Satu. Dan yang kedua, saya harus lakukan segala sesuatunya bukan cuma bermanfaat bagi diri saya sendiri, tapi Bermanfaat bagi orang lain. Bagi kucing lain. Betul ya? Bagi orang lain kan, Bagi kucing sama lain. manusia orang lain. Iya betul. Iya. Kesuksesan juga kan bisa diidentikan kayak gitu kan. Iya, maksudnya Kesuksesan itu juga iya. maksudnya bisa Betul. bukan diraih oleh diri sendiri, itu buat orang lain juga. Itu saya tangkap itu. Maksudnya. Iya, bagi kucing-kucing lain. Ya. Maka apa yang terjadi, kita tidak perlu mengikuti ekor kita, justru yang terjadi adalah ekor kita akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Nah, jadi poin dari cerita ini sebenarnya yang mau saya sampaikan sama teman-teman sekalian adalah apapun yang kita lakukan, yuk kita nikmati kerjaannya, ternyata bermanfaat. Yang dilakukan Mas Rizky kan, nyatanya udah deh coba aja nikmatin. Saya belajar sih tentang hukum dan sebagainya. Nikmatin aja, kayak saya belajar tentang fitness management kayak apa, tentang ini apa, tentang nutrition, tentang diet, gimana sih caranya bantu orang supaya dia punya pola hidup yang lebih sehat. Belajar aja seneng kan? Ternyata bermanfaat bagi orang lain. Ternyata gymmu bisa laku gitu. Bukankah sesuatu yang menyenangkan? Ternyata lovernya wah jadi sukses ya. Menyenangkan dan menghasilkan. Iya, ternyata cincinnya tambah banyak lagi. Satu jari 2 cincin gitu ya misalnya bahkannya. Nah pada saat itulah itu satu yang kita syukur. Jadi makanya seperti tadi saya katakan, ya boleh aja punya antisipasi dalam hal lihat resiko dan sebagainya. Tapi kembali seperti saya katakan, kalau kita melakukan dengan senang hati, dengan tulus hati dan bermanfaat bagi banyak orang, saya rasa nggak usah khawatir. Ibaratnya nggak perlu pamrih. Ternyata harapan nanti gitu ya, ibarat sebuah buah atau sebuah bunga atau sebuah hasil outcome itu dengan sendirinya, fruit of our action itu dengan sendirinya akan mengikuti kita. Ini yang saya tahu banyak banget ini, banyak banget sebenarnya yang bisa dikutip sebenarnya dari seorang benar-benar motivator. Saya bukan motivator sih. Kalau motivator kesehatan. Bukan juga. Kalau motivator itu kan tukang tambal ban. Kenapa? Karena
begitu bannya kempes dia datang ke tukang tambal ban, tolong dong diinin naik lagi, terus kempes lagi. Jadi kalau motivator sebenarnya nggak ada. Motivator sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Betul. Jadi motivasi bukan datang dari orang lain, tapi motivasi datang dari diri sendiri. Ya. Jadi kalau orang lain hanya sekedar memfasilitasi, saya bersyukur kalau seandainya teman-teman mendengar cerita ini akhirnya jadi semangat gitu, bagus. Tapi kembali lagi pemahaman harus punya sendiri sehingga motivasi itu nggak pernah habis. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman tergantung sama saya, tergantung sama Mas Rizky, akhirnya wah saya bisa nonton podcastnya Mas Rizky dulu nih buat biar semangat ya kan gitu ya. Susah, ntar kita baterainya habis, ntar nggak semangat lagi. Harus dari diri sendiri ya. Ya, Mas Ade ini kan bilang bahwa di keadaan corona ini, COVID-19 ini, pandemi, protokol itu tidak diperhatikan dari luar saja, tapi ada protokol dari dalam. Protokol dari dalam itu apa? Pola pikir, ya harus sehat, terus pola makan. Intinya kita kalau pola pikiran kan jangan stres, ya itu. Terus olahraga, ya olahraga itu olahraga. Nah sehingga kita bisa istilahnya pola perilaku kita sendiri. Betul, pola perilaku kita sendiri. Dan kedua itu kalau mau sukses, kalau mau sukses malah kita untuk menyukses, bukan hanya menyukseskan diri sendiri, tapi menyukseskan juga buat orang lain gitu. Karena apa, dengan kita membantu sesama itu merupakan kebahagiaan buat kita sendiri kan gitu ya Mas Ade ya. Itu mungkin saya ucapkan terima kasih Mas Ade. Terima kasih sudah hadir. Thank you.